Khotiman rahimakumullah, salah satu di antara untuk mempelajari sirah nabawiyah ketika sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ketika mengajar, kan beliau itu memiliki majelis ilmu, beliau itu mengkhususkan satu hari untuk belajar sirah nabawiyah. Bahkan beberapa sahabat yang lain menyatakan diajari sirah Nabi, kami diajari peperangan Nabi, seperti kami diajari Al-Quran. Kartas tuh bisa dipahami. Kata beberapa sahabat, kami, atau kata beberapa tabi'in juga, diajari oleh ayah-ayah kami, ya, ayah-ayahnya itu kan para sahabat. Kami ini diajari sirah Nabi, diajari perjalanan hidup Nabi, dan juga peperangan Nabi, sebagaimana dari Al-Quran. Kabayangna tong siga ayeuna urang diajar Quran. Urang diajar sabaraha jam dinten. Dalam sehari kita belajar Quran berapa jam? Kita jangan menganggap ke situ. Tapi dahulu itu mengajarkan Al-Quran itu sudah tahulah, ya. Sebagaimana ada yang salah satu syekh juga berkata, ditanya, "Syekh, bagaimana intensitas salafus saleh ketika mereka itu membaca Al-Quran? Mereka dengan Al-Quran. Analoginya seperti apa? Analoginya adalah ya kalian banyaknya megang HP lah, gitu. Ya, seberapa banyak kalian memegang HP, banyak itu pula para salafus saleh dekat dengan Al-Quran. Nah, oleh karena itu, tidak salah ketika para ulama-ulama terdahulu itu diajari sirah nabawiyah, diajari peperangan Nabi, ya. Peperangan itu istilahnya maghazi. Mereka itu diajari peperangan Nabi, ya, diajari sirah Nabi seperti diajari Al-Quran. Artinya apa? Sangat intens, sesering mungkin. Karena di dalam sejarah itu bukan hanya sebatas nama-nama, bukan hanya sebatas nomor tahun, bukan hanya sebatas kronologi peristiwa saja. Makanya muncul istilah, makanya muncul buku fiqhus sirah. Nah, ya Kang Adi, fikihan sirah itu. Sirah itu bukan hanya cuma dibaca, bukan hanya dihafalkan namanya, hafalkan tahunnya, hafalkan kronologinya, tapi fikihan, bahasa Ustaz Adi namanya, Ustaz Adi Kesdinan. Ya, fiqhus sirah seperti Imam Al-Ghazali, Al-Buti, kemudian ada yang bagus itu Syekh Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Itu fiqhus sirah judul bukunya. Maka sirah itu fikihan. Mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari beberapa peristiwa di zaman Rasulullah SAW. Nah, kembali ke buku ini, ya, buku ini menyorot Nabi Muhammad SAW dari pribadinya. Ya, di samping dari rasulannya, buku ini menyorot Nabi Muhammad dari segi pribadinya. Jadi bukan sesuatu ketika Muhammad SAW ini dijadikan teladan bagi kita, siapapun kita, dan sampai kapanpun itu akan selalu bisa untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita misalnya yang hanya atas kepala negara dan kepala keluarga, itu semestinya kita berikan contoh-contoh atau teladan dari Rasulullah SAW. Itu masih kan Pak Jokowi mah negara dan kepala keluarga, ya, bukan Panglima TNI, Menteri Pendidikan. Pak Nadiem mah leuheung keneh kepala keluarga dan juga Menteri Pendidikan, bukan Presiden, Panglima TNI. Nah, semacam itu. Ketua Umum, Ketua PC sekalipun kan, ya, Ustaz Ridwan. Makanya mengenal lebih dekat Rasulullah SAW, bagaimana beliau memanajemen utamanya bagaimana cara beliau memanajemen waktu. Nah, ini salah satu yang unik juga. Mungkin untuk kesempatan ini terakhir, ya, akan saya bahas mengenai manajemen waktu beliau. Kita melihat dari data peperangan Rasulullah SAW, dan di buku ini lumayan enak juga dibacanya karena di situ disediakan
tabel untuk lebih mempermudah. Ada peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datanya secara lumayan komplit data peperangan. Jadi ketika dikalkulasikan kurang lebih dalam 1 tahun itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar sekitar 2 bulan sekali. Bayangkan peperangan di zaman itu, 2 bulan sekali beliau memberangkatkan satu pasukan. Perjalanan kan tidak sampai bukan hanya sehari 2 hari. Perjalanannya saja bisa sampai belum menginapnya, belum ketika berperangnya, sampai berbulan-bulan bahkan. Mungkin kalau berbulan-bulan, 3 bulan, 4 bulan itu tidak jarang ya. Seperti itu. Mungkin hanya satu ekspedisi beberapa hari, kemudian di situ terjadi pertempuran, kemudian pulang dan sebagainya. Nah, kalau dikalkulasikan itu hampir 2 bulan sekali beliau menurunkan pasukan perang. Nah, yang mesti kita bayangkan adalah bagaimana beliau memimpin sebuah, bagaimana beliau melaksanakan tugas beliau sebagai pemimpin negara, sebagai kepala keluarga, bagaimana beliau mengurus keluarganya ketika di medan perang. Kemudian bagaimana beliau mengurus pendidikan para sahabat, pendidikan para istri, kemudian pendidikan para anak-anak. Dengan waktu yang sama-sama 2 jam sehari seperti kita. Nah, inilah yang salah satu poin yang sangat menarik, bagaimana manajemen waktu beliau. Bagaimana beliau memanfaatkan waktu mungkin, seproduktif mungkin. Makanya ini kalau misalnya orang Barat itu sampai geleng-geleng, ini bagaimana bisa Rasulullah atau Muhammad SAW itu memiliki 10 tahun kepemimpinan, kalau 2 periode, ya, 2 periode tapi menghasilkan produktivitas yang sedemikian luar biasa. Dalam waktu kurun 10 tahun itu, beliau dalam salah satu penelitian, beliau itu menghasilkan sekitar 2.000 pemimpin. Bukan rakyat saja, 2.000 pemimpin. Hasil didikan Rasulullah SAW. Makanya ini suatu produktivitas yang memang luar biasa. Ya. Makanya kita dituntut untuk mengenal beliau lebih dekat. Bagaimana dari sisi kepribadiannya, bagaimana beliau dari aspek-aspek yang lain yang mesti kita teladani, yang mesti kita juga terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, ini bukan satu hal yang mustahil. Satu lagi, ini bukan merupakan satu hal yang tidak bisa orang-orang seperti kita tiru, kita laksanakan. Ya. Karena pada hakikatnya, kita mempelajari sejarah cuma untuk mengenal Rasulullah SAW secara pribadi, akan tetapi bagaimana kita bisa mencontoh, bagaimana kita bisa mengamalkan bahwa Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Bukan hanya bagi para sahabat, para tabi'in, tapi juga para muslimin sampai yaumil akhir. Ya. Dan ikhwati iman rahimakumullah, sekilas tentang buku ini. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk melaksanakan pertemuan-pertemuan yang akan datang, sehingga kita bahas buku ini lebih dalam dan juga mengenal pribadi Rasulullah SAW secara lebih dekat. Itu mungkin untuk kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan bagi para ikhwatu iman yang ada di studio, silakan. Kita sambil ngopi ya, perkara iman. Ngobrol perkara sirah nabawiyah. Iya. Nah, kalau pertanyaan detailnya akan nanti ada ya. Tapi mungkin secara gambaran dulu ya, sedikit. Rasulullah itu kan beristri kan tidak hanya 4. Ya, ini salah satu di antara bagi Rasulullah SAW. Bagaimana beliau memperlakukan istri-istri beliau. Kan istri-istri juga memiliki, karena istrinya lebih dari 4, lebih dari 1, maka setiap istri itu kan punya jatah malamnya. Nah, ini juga penting untuk bagaimana pengertiannya istri-istri beliau. Jadi ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki jatah di rumah
istri yang si A gitu, maka semuanya saling paham. Dan ada satu yang unik, beliau ini memiliki kebiasaan ketika mengunjungi istri-istri beliau. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu sehabis sholat subuh umpamanya, atau ketika sudah duha, itu beliau sering mengunjungi istri-istrinya. Ya, kita juga kan tahu salah satu di antara beliau itu ketika bertanya kepada Aisyah, "Ayah sarapan tuh?" gitu. "Apakah hari ini sarapan?" "Oh enggak," katanya. "Oh yaudah kalau gitu saya saum." Nah, ini nanti kita akan gali lagi apakah ini merupakan satu habit bagi Rasulullah SAW terhadap Aisyah atau secara umum terhadap istri-istri beliau, dan bagaimana beliau melakukan habit tersebut, ya, melakukan kebiasaan terhadap istri-istri beliau, dan bagaimana sikap beliau terhadap istri-istri beliau dengan tidak menyisihkan, atau apa istilahnya yang enak. Pokoknya intinya beliau selalu merupakan suami yang adil terhadap istri-istri beliau. Dan juga bagaimana ketika beliau melerai suatu konflik di antara istri-istri beliau. Jadi jangan disangka rumah tangga beliau itu rumah tangga yang wah benar-benar sempurna. Bahkan satu masa ya, hiji mangsa mah di antara istri Rasulullah itu ketika itu menyuguhkan makanan kepada tamu Rasulullah SAW. Jadi ada tamu kepada Rasulullah SAW. Saya lupa ya namanya, istri yang mana. Salah satu istrinya menyuguhkan makanan. Aisyah cemburu. Bentar, hari ini adalah jatah saya. Pas jatah Aisyah. Makanya waktu itu Aisyah cemburu dan melemparkan makanan yang mau disuguhkan kepada tamunya itu. Ditepuk begitu, dilemparkan. Sampai makanannya bahe. Namun bahe teh Mas. Sampainya tumpah. Maka bagaimana sikap beliau? Nah, ini yang menjadi harus dijadikan teladan. Bagaimana ketika menghadapi istri yang bahkan di hadapan tamu sekalipun. Coba bayangkan kalau misalkan teka bayang ya. Bagaimana perasaan seorang suami ketika di hadapannya ada seorang tamu, kedua istrinya berkelahi. Maksudnya konflik. Mungkin kebanyakan di kita memarahi atau bahkan ngenyang kapapon, menarik ke belakang, kemudian dimarahi di belakang. Mungkin bisa saja seperti itu. Atau hal akan tetapi lihat kata-kata beliau. Puntennya, ya ibu cemburu. Maaf, ibu kalian sedang cemburu. Begitu kata Rasulullah SAW. Maka beliau sendiri yang mengambil yang tumpah tadi kepada piring. Sama sekali tidak ada wajah marah, sama sekali tidak kata-kata kasar, dan lain sebagainya. Mungkin ini sedikit gambaran dari kehidupan beliau yang nanti juga akan semakin banyak juga contoh-contoh di dalam buku ini yang menggambarkan sikap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kang Adi, sekilas saja dulu. Sok, ada lagi? Sudah saja cukup? Sok. Kan disebutkan bahwa Rasul itu berdagang selama 25 tahun. 25 tahun dan banyak berdagang daripada Nabi. Jadi ketika dia sudah jadi kan dia berdagang. Ya. Penghasilan Rasulullah ketika sudah berdagang dari mana? Ya. Ini ada oke. Salah satu di antara hasil ini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau menurut Antonio sendiri ya, ini di samping pendapat-pendapat yang lain beliau mendapatkan harta nimah dan lain sebagainya. Ya, di sisi yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai investor. Ya, jadi sebelumnya beliau sebagai karyawannya Khadijah. Ketika beliau sudah menikah dengan Khadijah, maka menjadi co-owner kan.
Khadijah sebagai owner, Nabi Muhammad ketika sudah menikah bersama Khadijah, maka menjadi co-owner, investor tadi. Ya. Maka di masa-masa kenabian ya mungkin di berbagai perspektif ulama, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan sebagai sosok yang dalam tanda kutip miskin. Ya. Melihat rumahnya yang bahkan kalau misalnya tangan dikataskan, ya, itu napak itu kapara teh. Cabak itu rumah Nabi. Dan juga kita bisa bayangkan rumah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat tahajud, beliau itu ketika mau sujud kaki Aisyah digeserkan dulu. Ini saking sempitnya ruangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dan yang seperti itu kita lebih tepatnya menyatakan beliau itu sederhana. Karena di beberapa kasus juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru menginfakkan unta untuk apa? Untuk keperluan Islam, untuk disembelih atau untuk beliau juga ikut menginfak. Di samping beliau juga menginspirasi para berinfak, beliau sendiri mencontohkan beliau untuk berinfak. Maka dari mana? Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu insya Allah juga kita akan bedah di kesempatan selanjutnya. Jadi poinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penghasilan juga beliau ada dari beberapa jalur seperti tadi ghanimah ya, ketika ada peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki bagian khusus. Jadi Allah mengkhususkan ada bagian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di samping para pejuangnya, sekalipun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut dalam berperang. Dan juga jalur-jalur yang lainnya kita akan bahas di lain kesempatan. Akan tetapi intinya Rasulullah SAW ketika sudah menjadi nabi, beliau itu fokus dalam berdakwah. Dalam berdakwah. Beliau tidak lagi berkecimpung di dunia bisnis. Itu mungkin sedikit. Jadi pada dasarnya mungkin Rasulullah itu cerdas dalam melihat situasi. Ya. Seperti kalau barang bekas dia menjadikan potensi mungkin yang lebih. Ya. Cara lihat maknanya. Iya, semacam itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga, ya, iya, dalam berbagai aspek. Beliau Shallallahu juga bersikap bijak, ya, ketika ada sahabat yang misalnya konflik, bagaimana beliau bersikap. Ketika para sahabat berbeda, bagaimana sikap beliau. Ya. Kemudian ketika Shallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan pada beberapa kasus, ya, seperti yang meminta nasihat, kan itu nasihatnya beda-beda. Ini diantara kecerdasan Rasulullah. Yang dinasihati itu kamu itu harus sabar, kamu itu jangan. Tapi ke yang lain nasihatnya beda lagi. Kok ini nasihatnya beda-beda? Karena beliau melihat orang, wah ima beberi ambek ya. Ya, oh berarti nasihatinya jangan marah dan lain sebagainya. Tapi kalau masukan beliau itu dimasukin dengan ilmu wahyu atau ya, dari sendiri? In huwa illa wahyu yuha. Yang keluar dari lisan beliau itu in huwa illa wahyu yuha. Kecuali diwahyukan terhadap beliau. Jadi ini salah satu di antara kita harusnya mempelajari sirah, karena ini bukan sejarah, bukan sebatas sejarah belaka, akan tetapi ini merupakan salah satu di antara, kita bisa bilanglah, terjemahan Al-Quran gitu. Sirah Nabi itu adalah terjemahan Al-Quran. Apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran, bagaimana prakteknya sirah. So, silakan sambil buka-buka we. Oh, mau dihabiskan sekarang, so. Itu ghanimah, kalau ghanimah dalam fase. Nah, yang termasuk harta di sini teh naon wae bentuk naon. Ya. Harta rampasan itu, jadi dalam berperang itu kan
setiap kubu membawa perbekalan untuk nanti di medan perang. Untuk berperang itu, yang pertama dan paling utama adalah senjata ya, senjata pasti. Senjata juga itu, jadi bagaimana ini hartanya itu dari mana? Senjata misalnya seperti tombak, pedang, tameng, suatu komoditi yang penting untuk berperang. Oleh karena itu, waktu itu mayoritas orang Arab itu kan gemar berperang, senjata itu kan sering dicari-cari. Antaranya itu juga bisa dijual mungkin ya. Kemudian kendaraan. Kendaraan untuk berperang pasti bukan kendaraan sembarangan. Utamanya kuda. Kuda itu bukan kuda sembarangan, asal kuda yang bisa lari, bisa dipakai perang, tidak. Tentu kuda yang terlatih. Kalau di kita mungkin kuda Pak Prabowo saja kan sudah berapa miliar tuh? 2 miliarnya kuda Prabowo. Makanya itu bisa cairkan lah begitu. Baju perang kan mungkin ya. Baju perang saja kan disewakan. Kemudian unta juga kan itu merupakan barang yang berharga. Bahkan tanah juga, utamanya kalau di perang Khaybar tuh. Di perang itu salah satu ghanimahnya itu tanah. Walaupun nanti ada beda pendapat, tapi intinya ya, itu juga tanah juga itu ternyata dibagi-bagi nantinya sebagai ghanimah. Kemudian Umar juga walaupun beliau mendapatkan bagian dari tanah Khaybar, juga membeli sebagian petak tanah yang ada di Khaybar itu. Jadi kan itu bisa dicair. Jadi intinya harta ya. Kalau misalkan tadi disebutkan harta itu yang seperti apa, kan maksud Nabi itu bagaimana Nabi itu mendapatkan pendapatan, maksudnya seperti uang untuk beli dan sebagainya ya, semacam tadi bisa dicairkan kemudian digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Namun Nabi Muhammad itu, kenapa beliau SAW disebutkan uswatun hasanah? Ini untuk seluruh orang, untuk seluruh jabatan, untuk seluruh tingkat sosial, dan juga untuk tingkat ekonominya. Beliau SAW miskin? Beliau pernah miskin, beliau pernah berkecukupan, beliau pernah. Makanya yang orang kaya bagaimana menyikapi harta? Contoh Nabi. Bagaimana orang yang dalam mengelola hartanya? Contoh Nabi. Bagaimana orang yang miskin menyikapi keadaan tersebut? Mencontoh Nabi. Makanya inilah diantara hikmah beliau SAW dijadikan kaya, pernah dijadikan berkecukupan, pernah dijadikan berkekurangan. Kan dalam satu riwayat juga Nabi ya bersama sahabat itu ya pernah menyatakan begini, ini adalah makanan ya, ini beliau SAW pernah, ini adalah makanan yang masuk sejak 3 hari lalu. Perut Rasulullah itu pernah kosong, pernah keroncongan selama 3 hari. Orang makan 24 jam oge tos siga cacing kepanasan.